tidak kosong kemudian, tapi bawa lembar penilaian. Nah itu membuktikan bahwa ya benar-benar nih otentik nih Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan penilaian selama pembelajaran dilaksanakan seperti itu. Itu untuk ini ya RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian untuk video ya Bapak Ibu ya, saya mereview aja ya yang kemarin ya, mumpung ada kesempatannya sekarang. Untuk video pembelajaran Bapak Ibu sudah ya, sebenarnya RPP saya belum sampaikan. RPP Bapak Ibu sudah bagus gitu ya, sudah bagus, rata-rata sudah bagus, bahkan bagus sekali gitu ya. Ada yang benar-benar lengkap gitu ya, memanfaatkan IT, kemudian dengan berbagai macam juga menggunakan variasi ya dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang disampaikan kepada peserta didik. Termasuk di dalam videonya ya, di dalam video Bapak Ibu ada yang terlupakan, misalnya gini, video pembelajaran Bapak Ibu agar dicantumkan teksnya gitu ya, teks kegiatan pembelajarannya. Misalnya di pendahuluan, Bapak Ibu ada kegiatan apa saja nih di pendahuluan gitu, cantumkan tuh gitu ya, bukan cuma di depannya aja, bukan cuma di awal saja tulisan pendahuluan gitu ya, nggak gitu, tapi sampai dengan kegiatan akhir penutup, misalnya ada kegiatan apa, refleksi misalnya gitu ya, Bapak Ibu cantumkan tuh ininya refleksi gitu ya, gitu. Jadi ada terus ininya penjelasan ya, keterangan dari apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan di langkah-langkah pembelajaran. Minimalnya mah kegiatan ininya ya, 3 kegiatan pokoknya, misalnya pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup, minimalnya itu. Nah, tapi kan bagusnya di kegiatan pendahuluan tuh ada apa aja tuh gitu ya, misalnya sedang apersepsi, ada muncul tulisan apersepsi, tulisannya boleh apersepsi diam aja, boleh juga ada yang sampai tulisannya muter gitu ya, persepsi itu boleh-boleh saja gitu ya. Itu untuk bagusnya tampilan dari video Bapak Ibu. Yang penting mah ada tulisannya gitu, ada teks yang ditayangkan dalam video pembelajaran Bapak Ibu ya. Seperti itu yang ada lebih dari satu, maksudnya yang diantara 12 orang ini ada yang teksnya tidak dituliskan gitu. Yang sudah dituliskan bagus, apalagi sudah lengkap ya, mulai dari ada membaca doa ditulis juga teksnya, membaca doa gitu ya. Memang untuk kalau sesama muslim apa sih tahu ya, membaca doa aja ditulis. Mungkin kalau sesama muslim kan pasti tahu, tapi kan yang nonton tidak selalu muslim ya kan gitu ya. Oh gitu ya, baca doanya orang Islam tuh bisa jadi kan ketika sudah diupload di YouTube yang nontonnya sudah beragam gitu. Jadi bagus dituliskan membaca doa di kegiatan awal. Ada apersepsi gitu ya. Kemudian apalagi ada dikaitkan dengan dikaitkan dengan pembelajaran yang lalu gitu kan, dikaitkan dengan kejadian misalnya ya, atau fenomena pada saat ini, dikaitkan dengan lingkungan gitu. Itu hal yang mungkin saja Bapak Ibu tuliskan gitu. Kemudian yang kedua itu ini suara ya, dari ini Bapak Ibu sudah lihat ya, dari penilaian saya di format tuh ya, di formatnya bagaimana dengan suara nih gitu kan, suaranya ada yang rame gitu ya, bukan hanya ibu bicara tapi juga siswanya berbicara semua gitu kan.
Kita dengarkan dulu iklannya. Ya, ya mulai dari saya cek ininya ya, format penilaiannya, mulai dari kesesuaian tayangan dengan alur praktek pembelajaran. Ini kan dilihat RPP Bapak Ibu, saya lihat langkah pembelajarannya, kemudian dicek kan di dalam videonya, oh iya sesuai gitu kan. Itu kan ada skala penilaian 1 sampai 5 di sana. Kemudian ada kelengkapan keterangan berupa teks. Meskipun nggak ada teksnya, ya tetaplah saya berikan nilai, nggak sampai kasih nilai 1 gitu atau 2 gitu, tapi ada gitu karena di depan ada teks yang ditampilkan. Kemudian komposisi gambar. Komposisi gambar nih maksudnya dalam pembuatan video itu tidak selalu dilihat dari belakang aja gitu ya, jadi kelihatannya punggung anak-anak aja gitu. Atau dilihatnya dari depan, lihat wajahnya anak-anak aja, malah yang kelihatan gurunya tuh punggungnya misalnya gitu ya. Itu kan Bapak Ibu sudah bisa, alhamdulillah sudah bagus dalam membuat komposisi gambar. Ada yang dari samping, ada yang dari depan, ada yang dari belakang, seperti itu. Juga ada yang menampilkan misalnya secara close up maupun jauh gitu ya, menengah, middle gitu. Itu termasuk pada komposisi gambar. Sehingga tayangan Bapak Ibu ketika mengajar tidak dari satu posisi saja begitu. Kemudian kualitas mixing video ketika menggabungkan audio, mixing audio maupun gambar gitu ya, itu kualitas sih sudah bagus, tidak terlalu jauh gitu ya. Antara pemotongannya itu kan pastinya ada ya pemotongannya gitu. Ini juga untuk mixing audionya itu tadi kaitannya dengan kejernihan audio ya. Masih ada siswa yang gini Bu, mungkin harus itu dulu ya kali ya, diajak bicara anak-anaknya supaya supaya dalam kegiatan praktek belajar Ibu tidak ada yang berbicara yang yang di luar istilahnya pembelajaran gitu ya. Soalnya ada gitu yang seperti itu. Kejelasan artikulasi Bapak Ibu udah bagus semua. Kualitas pencahayaan rata-rata segitu bagus. Nah, di ketepatan durasi nih. Ketepatan durasi masih ada sih. Di situ kan masih ada yang lebih dari 20 menit. Ada yang sudah pas itu kan yang 15 ya. Yang 15 menit gitu. Kan maksimal 15 menit. Jadi kita upayakan maksimal 15 menit. Antara 10 sampai 15 menit. 15 menit itu udah ideal tuh segitu, 15 menit. 15 menitnya Bapak Ibu, komposisinya juga diatur, jangan kelamaan misalnya gini, baca doa sepanjang baca doa tuh full gitu ya. Jadi kegiatan pembelajarannya tuh dapatnya sedikit. Terus dibaca doa terakhir full lagi. Sehingga kegiatan yang intinya malah sedikit gitu. Ya, kalau misalnya untuk baca doa ya nggak mesti sampai full juga nggak apa-apa gitu. Nah, gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran kan ada yang tujuan pembelajaran ada mulai dari KD kemudian IPK mungkin selewat-lewat gitu ya. Kalau misalnya nanti di PowerPoint Bapak Ibu ada KD ikut dibacakan kemudian IPK ikut dibacakan, itu selewat-selewat saja, nggak mesti lengkap. Kemudian tujuan pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Nanti di kegiatan diskusi juga kan selewat-selewat karena ini kan 15 menit gitu ya, nggak full.
diskusi anak-anak diambil semua sedikit-sedikit saja gitu. Kelompok ini dilihat diskusinya, kelompok ini dilihat diskusinya. Jadi pengambilannya lebih ini ya, lebih merata gitu di tiap kelompoknya. Kegiatan diskusi ada yang udah bagus gitu ya, anak-anaknya aktif semua gitu, bagus. Ini juga ini mempengaruhi, kadangnya ini kan subjektif sebenarnya ya kan gitu, subjektif. Kalau misalnya anak aktif gitu kan, itu kan kalau anaknya aktif kan sebenarnya bukan kinerja dari guru, tapi itu adalah apa namanya, reaksi, ada reaksi gitu ya. Maksudnya apa dari yang kita sampaikan akhirnya anak-anak bisa menjadi aktif. Tapi itu bisa di setel oleh Bapak Ibu, nanti aktif ya gitu ya ketika diskusi ya, nanti kan di shoot gitu kan, sehingga benar-benar anak-anak mengetahui bahwa oh iya ini mah gitu ya. Inginnya sih kan dalam kegiatan sehari-hari juga seperti itu ya. Namun bisa jadi ya karena keadaan mungkin keaktifan kurang pada hari ini, beda dengan kemarin gitu. Tapi kita upayakan ketika dalam pengambilan video, usahakan yang semaksimal mungkin termasuk anak-anaknya juga gitu. Iya, baik. Pak Aceng ini mau bicara? Enggak Bu, gitu ketekan. Enggak Bu, itu ketekan Bu. Oh iya, banget. Iya, itu untuk video. Dan untuk PTK, saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang judul ya mungkin. Tadi untuk video sudah ya seperti itu, saya kira udah lengkap. Kemudian untuk PTK, tolong Bapak Ibu hitung judulnya dalam judul tuh dihitung kata-katanya ya. Jangan melebihi, karena di situ kan maksimal 15 kata gitu kan. Jadi jangan sampai lebih kan, itu artinya ya. Jangan sampai lebih dari 15 kata. Termasuk yang di itu satu kata loh gitu ya. Di itu satu kata. Kemudian ketika dipangkas judulnya, harapannya tidak sampai mengubah arti gitu. Nah, yang bagaimana caranya untuk mengubah, untuk memangkasnya gitu ya? Kita ambil yang paling permukaannya gitu ya. Yang paling permukaan apa nih? Jangan sampai kepotong kalau yang permukaan mah ya. Tapi kalau yang lebih khusus itu bisa dipangkas. Misalnya gini, ada tulisan yang begitu banyak sampai 20 kata misalnya gitu ya. Di kelas 5 gitu ya, di kelas 5. Nah, itu bisa dihapus tuh gitu ya, bisa dihapus karena nanti bisa kebawa ketika diungkapkan misalnya SD Kartini 5 misalnya gitu. Di dalamnya pasti dong ada kelas 4 misalnya gitu ya. Itu kan bisa diungkapkan gitu. Atau masih kelebihan juga nih gitu ya, masih kelebihan. Bagaimana nih caranya supaya bisa 15 kata gitu. Mungkin bisa jadi ada kata-kata yang rangkap misalnya gitu ya, rangkap. Itu bisa disimpulkan. Ya. Sambil dicek, saya cek ya dari judul yang Bapak Ibu buat ya. Kalau Pak Saidi saya sudah lihat dari judul sudah ini. Pak Saidi ada nggak ya Pak Saidi? Iya, Pak Saidi.
Pak Saidi Nggak ada? ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Pak Saidi untuk judul sudah pas gitu ya. Peningkatan kemampuan menghafal surat Al-Falaq melalui metode drill pada kelas 4 SD N1 Tuk Karangsuwung. Namun sayangnya di sini tapi Pak ID-nya nggak ada ya, jadi saya nggak mesti ngoreksi yang punya Pak ID ya. Pak ID itu halaman cover dengan daftar isi jadi satu gitu. Pak Beni ada, Pak Beni? Pak Beni mah ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tadi seperti ada ya? Nggak ada ya? Tadi mah sempat muncul, Bu, Pak Beni. Iya. Pak Beni PTK-nya tuh belum ada, jadi baru ada lembar masih bingung mau ya gitu ya. Yanti ada, Bu, ya. LK-nya Pak Beni. Kemudian Pak Saifullah. Pak Saifullah ada nggak? Ada, Bu. Ada. Pak Saifullah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini 18 kata dari judul ya. Jadi Bapak ngitungnya ini udah 15. Apa belum? Meningkatkan hasil belajar di sini coba Bapak Ibu dengarkan, mungkin bisa bisa jadi kita juga bisa tutor sebaya ya. Meningkatkan hasil belajar Quran surat Atin dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning di kelas 5 SD Sari Likum Majalengka. Ini apa nih? Bisa nih dipangkas, masih bisa dipangkas. Mungkin meningkatkan hasil belajar pada di sini ditambah. Ada yang dibuang lagi apa gitu ya. Gitu. Tadi bijak itu. Pak Saifullah ada, Pak Saifullah. Saya lihat materinya. Epul. Pak Epul ada. Pak Epul judulnya kelebihan ya. Bu Yanti udah pas ya judulnya ya. Nggak apa-apa sih ketika membahas Japrian gitu. Oke. Lima udah pas belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, Bu Mukodimah. Ya. Masih ada lebihnya, bingung ya Bu, mau motongnya di mana gitu. Nanti kita bisa Japrian ya Bu ya. 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 Buis, unmute dulu tuh. Oh iya. Oh Bu Iis itu. Nggak kedengaran ya Bu Mukodimah jadinya. Nanti Bu Mukodimah bisa Japrian ya, kita bahas lagi. Bu. Kereta Bu Siti Maria, kayaknya ini udah deh. 1, 2, 3, 4, 5. Iya Bu. Udah pas Bu Siti Maria. Pemanfaatan media Quran digital ya. Iya Bu. Pakainya dari HP ya ini. Ya, HP Bu. Mana? Ed. Nanti kan ini akan berlanjut di kegiatan RPP 2 ya. Budian ada Budian? Saya teh. Ada Bu. Alhamdulillah, nih Budian udah dihitung ya judul ya.
Ya Bu, gimana? Lupa. Siap, nanti saya cek. Satu, dua, tiga.
Ya Bu, saya mau bertanya Bu, terkait masalah ini dulu Pak PPL tuh Bu. Eh, ini kan banyak asumsi ya dari rekan-rekan, baik ngobrol sama yang sudah beres ataupun ngobrol sama yang sedang berlangsung gitu. Ada yang mengatakan yang angkatan tahun kemarin Bu, eh, katanya ada yang mengatakan bahwa PPL 123 ini PPL 1 PPL 1 PPL 1 PPL 2 kemudian PPL 2 PPL 3 Bu ya. Itu katanya harus bersinambung misalkan materinya apa gitu tentang malaikat gitu di fase 1, 2, 3 gitu kan. Dia mengatakan nggak apa-apa beda-beda materi juga beda kelas juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi jadi bingung gitu Bu itu pasnya gimana gitu Bu. Itu boleh beda materi antara PPS 1 dan PPS 1 selanjutnya gitu Bu, atau memang harus beruntut misalkan gimana Bu?
Ya Bu, PTK saya kan itu apa namanya, masalahnya untuk meningkatkan. Oh, kamera udah on Pak Haji. Pak Haji mungkin sinyalnya ya. Untuk ini Bu kan, jadi memang boleh Bu. Oh udah ngerjain. Ini kan model pembelajaran PJBL Bu ya. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran Desa Semuruni. Nah, tadinya saya inginnya terintegrasi Bu ya, sama lokal karya yang kemarin itu kan kebetulan saya memakainya, apa yang diangkat masalah itu gitu kan. Kalau misalkan saya angkat begini Bu, eh, penelitian pertama itu katakan yang kemarin dipakai waktu lokal karya Bu ya, sekalian gitu kan, sekalian mengajar. Kemudian kemudian yang apa namanya yang siklus duanya yang keduanya gitu kan masih sama dalam eh, apa namanya pendekatan PJBL gitu, nggak apa-apa tak Bu? PJBL PJBL cuman produknya waktu yang pertama itu kan si anak membuat video kemudian diupload ke YouTube. Nah itu apa kemudian yang kedua saya apa namanya membuat produknya itu kayak poster ayat Al-Quran gitu Bu, menyambung-nyambung ayat gitu. Ya Bu, betul. Ya Bu. Bisa, Baji bisa ini tak Pak? Siap Bu. Boleh boleh. Bentar ya. Saya buka dulu ininya. Share screen. Udah kelihatan Bu? Bentar Bu. Aduh mana itu sih? Kamu. Bentar Bu. Wah keluar. Kelihatan belum?
Mana sih? Hayden. Mana sih? Kecil-kecil. Ininya kecil ya. Error tuh ya. Nah ini Bu. Eh. Kelihatan Bu? Iya. Yeah. Partisipasi Bu ya. Bawa tak Bu? Pembatas masalah. Tuh. Ya Bu. Iya Bu.
Oh iya siap. Mengkerucut lagi ya? Iya. Saya lagi zoom dulu. Oh, Pak. Saya lagi zoom dulu. Oh ya udah. Iya. Berarti hapus saja Bu ya? Iya, jadi nanti variabelnya makin banyak Bu ya. Ya Bu. Ya. Siap Bu. Lanjut ya Bu. Nanti malah bimbingan saya doang. Siap. Iya Bu, jadi harus lebih fokus Bu ya. Gitu. Ini udah bener belum ya? Gitu supaya terkontrol gitu. Itu lebih enak ke individu, bukan dalam artian ibu tidak apa ya, tidak percaya kepada bapak ibu, enggak sama sekali. Ibu percaya semuanya sudah pernah membuat gitu ya, udah pernah membuat. Hanya dalam hal ini barangkali ingin lebih meyakinkan, Bu, ini sudah oke belum gitu ya. Ini sudah oke belum? Nanti kan enak gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dalam kesempatan ini kan kita batasi juga waktunya ya. Gitu. Kita sampai jam berapa? Sampai 3:30 aja ya. Siap. Iya. Gitu. Ya mungkin Pak Aceh bisa nanti seperti itu sama Ibu ya, bisa lewat WhatsApp gitu ya. Pesan WhatsApp aja sih lebih enak gitu ya. Siap Pak, Bu. Gitu. Bisa sehingga terkoreksinya tuh kayak tadi tuh satu-satu tuh. Waktu yang ketika penilaian itu Ibu nggak sampai terbaca tuh yang luring. Nah pas tadi satu-satu kan kebaca, oh ini gitu ya, ada luring gitu, itu kan ngaruh. Jadi terpengaruh ini Bu, karena kemarin daring itu kan. Daring, iya. Luring daring itu. Iya gitu ya. Sepertinya formatnya sama semua itu Pak. Ya, ajaib. Nanti bisa saja Pak, misalnya, oh iya ada contoh nih yang PTK-nya bagus gitu kan.
itu bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu untuk supaya PTK Bapak Ibu tuh, oh iya nih bagus nih. Hanya bedanya kalau di saya di SD ini Cirebon misalnya, ini ada di SD misalnya di SD mana Jakarta misalnya gitu. Tapi hati-hati, sayangnya kalau ada yang copy paste tuh Pak, nama daerahnya masih tetap gitu ya. Ada itu terjadi. Ibu lihat ini penelitiannya di SD mana atau SMP mana gitu kok jadinya kok SMP di luar Jawa ya atau SD di luar Jawa ya gitu. Mungkin ini copy paste. Nah ini ya oke, enggak secara keseluruhan, mungkin ya ada beberapa kata yang diambil gitu. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nggak apa-apa ya Bu. Perlu dicermati ya, boleh-boleh saja. Perlu dicermati itu tadi, jangan sampai kebawa ininya identitas orang lain masuk ke dalam PTK kita gitu ya. Yang lainnya SD-nya benar semua itu, ini ada SD muncul SD yang lain gitu. Itu terbaca seperti itu. Tapi begitu. Itu untuk umur juga bisa Bu. Jadi gimana Pak Aceng? Pak Haji nanti. Gimana Pak Aceng? Jadi bulan-bulan Pak Haji. Iya, copy paste-nya tuh ini banget gitu. Sampai nama yang lain masuk. Kemudian ada lagi dalam proses karena mungkin copy paste, akhirnya huruf-hurufnya beda-beda gitu. Yep. Yang ini Calibri, yang ini Times New Roman gitu. Ini gimana itu kok dalam satu, kan kalau kita ngetik sendiri itu kan pastinya sama tuh satu fontnya. Ini karena ngopi jadi fontnya beda-beda. Nah ini tolong Bapak Ibu lebih cermat gitu ya. Jangan karena buru-buru jadi fontnya beda-beda. Di sini ada Calibri, di sini ada Times New Roman gitu. Seperti itu secara umum ya. Secara umum ya Ibu maklumi sih kalau misalnya ternyata waduh ada yang ini, terutama di kajian pustaka ya. Kadang kan kita ini apa tuh ngopi dari tokoh ya, dari tokoh atau ahli ya. Misalnya kita ngambil pengertian belajar misalnya gitu kan ya, itu kan bisa saja oh ini dari orang lain nih kita ambil, tapi ingat tuh hurufnya mesti disamakan, ukurannya juga disamakan kayak gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau masih belum begitu jreng jelas gitu ya PTK-nya. Nanti bisa dilanjutkan tadi via WhatsApp ya, Japri gitu. Siap Bu. Iya. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti banyak berarti kan ngebalesnya tuh agak lamaan gitu. Bu itu kalau memperpendek judul gimana itu Bu ya? Kalau lebih dari 15 tuh Bu. Nah iya ada tekniknya kan tadi Ibu sampaikan. Coba lihat punya Pak Holik, coba di share. Ininya Pak Acengnya keluar dulu dari share-nya Bapak. Ditutup dulu. Nah, coba di-share punya Pak Abdul Holik. Iya, Bu. Judulnya. Iya. Soalnya itu penguji ya. Nanti penguji di kegiatan UKIN itu kan yang dilihat judul dulu nih sesuai aturan enggak gitu kan. 15 kata ya Bu ya? Iya, maksimal 15 kata. Saya buka dulu Bu, sebentar Bu. PTK. Oh ini ada yang terbuka. Assalamualaikum. Maaf Pak dosen. Kita sudah mulai dari jam 2 Pak. Oh, sudah selesai ya? Hampir Pak. Biasanya 3:30 lah selesai ya. Nggak apa-apa Pak dosen, nanti mudah-mudahan nanti bisa sharing-sharing materi dari Bapak
tergantung dari luangnya waktu Bapak. Oke, saya masuk sebentar ya. Oh iya, mangga Pak Haji ya. Pak dosen mau masuk nih. Siap. Iya Bu. Mana Pak Holik? Katanya mau share juga. Ini lagi share. Oh ya. Tampil belum ya Bu? Ya? Udah tampil belum ya? Belum. Pak Aceh udah itu kan, udah stop share tadi. Udah stop. Iya, udah. Oh, Pak Lagi Abdul prosesnya ya, Bu. lagi ya? Oh, mau share ini ya? Nah, masuk. Ya. Muncul ya Bu? Iya, sudah tampil. Nah itu Bu. Iya. Mana? Belum kelihatan, Pak. Belum diklik ya filenya. Udah diklik Bu ini Bu. Oh ya. Berarti dalam perjalanan. OTW. Oh ini ignore, belum di ignore. Udah terlihat belum ya? Pak dosen belum masuk. Izinkan. Ini lagi di admin dulu. Iya. Halo. Alhamdulillah. Selamat datang Pak dosen. Selamat datang. Ya, mohon maaf ini ya, Ibu Yati Pak dengan dosen. teman-teman yang lain. Enggak apa-apa Pak dosen. Karena tadi ada rapat dan barusan syuting untuk beberapa kegiatan dan untuk profil, jadi sedikit terhambat. Alhamdulillah ya. Enggak apa-apa Pak. Ya. Oke, mungkin Ibu saya mungkin saja dulu ya mungkin ya. Iya, mangga Pak. Ini atas, karena sebentar lagi katanya mau selesai. Gitu. Iya, betul Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing dan teman-teman mahasiswa PPG yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu catatan-catatan yang memang tidak saya tulis di catatan Bapak Ibu sekalian sengaja, tapi saya mencatat di catatan tersendiri ya. Di PPL 1 ada beberapa kekurangan-kekurangan tentunya di PTK ya, lebih banyak di PTK. Kalau Pak Beni itu di video video atau PTK ya yang belum ya kemarin PTK itu, PTK ya? Ya PTK Pak. PTK nanti tolong disempurnakan Pak Beni. Sudah Pak Beni ya? Belum Pak, masih proses. Oke. Kalau bisa secepatnya Pak Beni ya, teman-teman yang lain sudah. Untuk di PTK kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Musli Wadek 1, Wadek 2 ya. Sebenarnya kalau di PTK itu harus ada siklus 1, siklus 2, tetapi di kontrak itu kan hanya siklus 1 saja. Berarti di siklus 1 apakah dianggap itu sudah selesai? Harusnya sih belum selesai siklus 1 ya. Dianggap belum selesai, nanti ada perbaikan di siklus 2-nya. Karena PTK itu minimum 2 siklus, Nanti untuk PTK Bapak Ibu sekalian tolong catatan-catatan dari teman sejawat itu bisa dimasukkan ya, karena bisa dimasukkan di situ karena bagian dari untuk memperkuat perbaikan-perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Misal di apersepsi itu kan ada catatan teman sejawat atau dosen pembimbing atau guru pembimbing gitu ya. Itulah yang diharapkan untuk memperbaiki di siklus 2. Apabila misal di strategi ataupun di penyampaian ya
di penyampaiannya misal terlalu monoton dan lain sebagainya, biasanya kan semacam itu. Atau pemberian contoh atau penggunaan medianya yang tidak digunakan. Catatan-catatan itu tentunya bisa menjadi dasar untuk perbaikan-perbaikan di siklus 2. Di kontrak belajar itu Bapak Ibu sekalian disuruh memunculkan hanya siklus 1, tetapi kalau PTK kalau hanya siklus 1 kan berarti belum dianggap satu siklus itu sudah tuntas ya Bu ya. Padahal PTK itu kan tujuannya untuk memperbaiki ya. Pasti kesalahan-kesalahan itu diperbaiki itu. Jadi tidak ada rumus PTK itu satu siklus, itu biasanya 1, 2, 3 atau mungkin pada PPL 1 siklus 1, PPL 2 siklus 2, PPL 3 siklus 3 gitu ya. Jadi semacam itu. Makanya kemarin saya berpesan cukup satu RPP tapi nanti perbaikannya di mana. Karena nanti di akhir itu di PPL ini tentunya RPP itulah yang digunakan, tapi nanti di siklus 1 LPP-nya yang diperbaiki di posisi mana, siklus 2 mana, siklus 3 mana gitu ya. Ketika siklus 3 sudah sempurna, berarti itu sudah mencapai ketuntasan minimumnya sesuai dengan KKM ini. Lalu di PTK itu latar belakang masalah itu tentunya Bapak Ibu sekalian menentukan keunikan atau kasus atau hal yang menjadi ganjalan Bapak Ibu sekalian ya, gitu ya. Jadi masalah yang dihadapi, gitu ya, masalah yang dihadapi itu di latar belakang dimunculkan sebelum rumusan masalah. Rumusan masalah bisa menyesuaikan sesuai dengan judul yang ada, gitu ya. Sesuai judul yang ada. Sebenarnya kalau mau nulis ya idealnya kita memotret masalah dulu, gitu ya, memotret masalah dulu, baru memunculkan judul. Tapi lebih banyak istilahnya memunculkan judul, menemukan masalah, baru merumuskan masalah, gitu ya. Ideal dalam penulisan karya ilmiah justru menemukan masalah dulu. Kalau judul berikutnya, gitu ya, judul itu bisa menyesuaikan, gitu. Kalau buah karya tulis ilmiah ini. Jadi itu ya tujuan memang harus jelas nanti ya, atau manfaatnya harus jelas. Di kajian teori atau kajian sifatnya Bapak Ibu sekalian harus sesuai dengan indikator bukan indikator ya, judul ya. Judul itu biasanya kalau PTK ini kan ada yang mengatakan karena ini mix method ya, menggunakan mix method kuantitatif dan kualitatif. Ada juga yang mengatakan PTK itu kuantitatif ya. Ada yang mengatakan kualitatif, tapi PTK itu ternyata menggabungkan ya, menggabungkan dua metode yakni mix method. Ya. Tapi lebih banyak ketika dengan angka-angka berarti itu ke kuanti ya, ke kuantitatif. Tetapi mendeskripsikannya itu adalah kualitatif. Makanya saya katakan bahwa PTK itu mix method yang digunakan ya tersebut. Ketika kita ngomong mix method, misal judulnya di situ ini judulnya apa nih? Efektivitas penggunaan metode diskusi partisipatif ya, Pak Holik. Diskusi partisipatif, pemahaman materi keimanan kepada malaikat. Oke, berarti ini kata kuncinya kan yang pertama itu kata efektivitas, yang kedua adalah diskusi partisipatif, dan yang ketiga adalah iman ya, keimanan. Yeah. Nah, jadi tapi ada yang mengukur cukup istilahnya metode diskusi partisipatif dengan keimanan, efektivitasnya tidak diukur.
Nanti kalau untuk S2 boleh efektivitas itu harus diukur ya. Kalau untuk ini ya silahkan, kalau memang mau efektivitasnya dimasukkan dalam satu kerangka teori silahkan, atau metode diskusi partisipatif dengan keimanan pada malaikat silahkan ya. Jadi metode, definisi metode dan langkah-langkah itu di bab 2 harus ada. Indikator iman kepada malaikat juga itu harus ada, karena itu untuk mengukur ya di siklus 1, siklus 2, sehingga pemahamannya itu betul-betul lengkap yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Karena biasanya di asesmen itu kan kita ketika mau melakukan evaluasi atau asesmen itu indikator-indikatornya harus jelas. Indikator-indikatornya harus jelas. Begitu pula ketika di PTK ya. Jadi teori di situ harus jelas, dan tentunya di sini juga ada gambaran-gambaran di metodologi ya. Di metodologi juga tentang alur alur PTK itu ya, alur PTK, juga tentang gambaran sedikit siklus ya, siklus 1, siklus 2 di bab 3 minimal. Ketika terjadi belum KKM maka treatment di di siklus 2-nya seperti apa itu ya. Ini. Jadi ini yang terpenting di PTK, dan sepertinya kalau di kontrak kuliah, kontrak belajar yang dimunculkan oleh Warek 2 itu belum belum secara general, karena baru siklus 1. Ketika siklus 1 berarti Bapak Ibu sekalian silahkan munculkan data siklus 1-nya nanti ya. Data siklus 1-nya, data siswanya, data prestasinya, atau ketika dievaluasi seperti apa itu ya. Di PTK itu. Dan tolong nanti jangan sampai hanya kemarin itu kan hanya ada bab 3 ya. Bab 4-nya tidak ada deskripsi dari hasil classroom action research itu, hanya gambarannya sedikit sekali. Itu yang saya baca dari teman-teman, ada yang bagus, ada yang sangat sedikit sekali gitu ya, temuan-temuan di lapangan, padahal kita meneliti hal tersebut. Kalau yang lainnya sudah oke, nanti di kesimpulan tolong sinkronkan itu ya. Kalau di kesimpulan dan kesimpulan itu menggambarkan dari rumusan penelitian masalah ya, yang digambarkan di bab 4 atau yang dijawab di bab 4 baru disimpulkan di situ. Sedangkan abstrak itu merupakan miniatur yang Bapak Ibu sekalian harus gambarkan secara keseluruhan ya. Di situ bisa menggambarkan pendekatannya itu, metodologinya, lalu hasilnya, kesimpulannya, ada penelitian tindak lanjut apabila memang diperlukan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kembangkan sendiri. Itu masalah PTK. Masalah yang berkaitan dengan RPP itu kemarin saya sempat sedikit salah persepsi. Dikira RPP yang digunakan sudah menggunakan RPP kurikulum Merdeka itu ya. Ternyata masih menggunakan K13. Makanya saya ada beberapa catatan, tolong konfirmasi ke guru Pamong, karena yang lebih memahami adalah guru Pamong itu ya. Yang lebih memahami guru Pamong. Jadi kalau memang yang digunakan K13 berarti sesuai dengan yang di K13 formatnya gitu. Dikira saya kan karena sudah kurikulum Merdeka ini kan sudah berapa tahun ya, 2 tahun lebih, dikira sudah menerapkan itu, makanya menggunakan kurikulum itu. Itu kan hanya 1 lembar formatnya itu. Jadi ada yang 2 lembar ya, tapi gambarannya itu 2 lembar lah maksimum itu. Jadi itu di RPP-nya. Lalu
di video konten. Di video konten tolong nanti sesuai dengan penjelasan Pak Warek 2, Bapak Ibu sekalian bisa lebih berkreasi apabila ruangannya tidak kelihatan terlalu luas, desain kursinya tolong dibuat gitu ya, karena itu manajemen kelas namanya, supaya kelihatan bagus di video itu. Saya lihat ada beberapa teman itu masih apa adanya ya, merekam ya apa adanya, jadi kelihatan tidak indah gitu ya, walaupun materi tercapai tetapi estetika yang lainnya belum tercapai. Ini jadi di video, lalu di video kalau bisa durasinya jangan terlalu lama. Kegiatan pembuka atau salam, lalu ada persepsi, ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti mungkin Bapak Ibu sekalian perlu mempertegas ya di situ, dan lebih memberikan problem based learning terhadap siswa-siswinya, sehingga saya katakan dengan inquiry itu akan lebih mengembangkan dan lebih mendinamisasi, lebih mengkreativitas mahasiswa itu sendiri. Gitu. Jadi nanti tolong nanti di kegiatan penutup juga bisa ada sedikit gambaran ya, ada yang memang langsung ditutup, ada yang memberikan gambaran. Nanti tolong kekurangan-kekurangan ini secara general di PPL 2 bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Jadi kemarin ada juga di PTK atau apa Bu ya? Atau di video ya, yang Pak Saidi ya. Pak Saidi yang ya, mengupload Pak Saidi, betul. 2 atau 3 itu. Makanya saya mau menilai agak sedikit bingung itu kan. Iya Pak. Agak sedikit bingung karena yang di-upload itu 3 mana, dan yang kita 2 kena prank Pak. Ya. Kena prank. Buka ini foto gitu ya Pak. Iya. Iya. Ini benar atau memang sudah benar atau belum ya? Itu. Jadi ini nanti tolong lebih ini ya, lebih hati-hati Bapak Ibu sekalian untuk mengupload, karena kami ketika melihat logo ini itu ya bisa diperbaiki di di PPL 2 ini ya, PPL 2 ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya yakin lebih ini ya, lebih memahami lagi, karena kemarin itu sempat diadakan briefing lagi ya sama fakultas ya, Gitu. Nanti Bu Yati mungkin nanti kita juga akan briefing hari apa ya? Mungkin ini Jumat, Minggu atau Senin boleh lah kita briefing teman-teman untuk memperkuat lagi ya. Dan kalau ada apa-apa tolong bisa japri, karena kemarin juga saya lumayan ada berbagai kegiatan. Ini Selasa depan itu harus ke Jogja, ada kegiatan. Jadi nanti saya memantau Bapak Ibu sekalian dari Jogja sampai hari Jumat mungkin. Jogja ada kegiatan akselerasi guru besar. Setelah itu ada sosialisasi di Tanggil, Jogja dan DIY ya, pengajian DIY dengan Jateng ya. Jadi di sana. Maka untuk itu nanti saya akan memantau beberapa hal melalui LMS. Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi nanti dengan guru Pamong, dengan Bu Yati. Kalau ini ya tinggal japri saja ke saya ya, standby ya. Saya standby terus untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, dan tolong bisa kalau ada apa-apa bisa, kalau tidak ke saya atau ke guru Pamong ya mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain gitu ya.
supaya ketika mengupload itu sudah betul-betul final ya, betul-betul final, atau mau editing videonya sudah betul-betul final. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Nah, saya kembalikan lagi ke Bu Yati dan teman-teman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Banyak yang kita dapatkan ya, menyenangkan sekali dengan kehadiran Pak Dokter. Bisa bersama-sama dengan kita sekalian di sini. Ada yang sudah pernah japri belum Pak? Ke Bapak? Belum ya, mungkin karena kami itu ini Bapak sedang sibuk, khawatirnya mengganggu seperti itu Pak. Mungkin teman-teman begitu ya. Ada Ibu siapa ya? Pernah satu kali. Ada Ibu siapa ya? Ya. Ada itu. Alhamdulillah. Ibu siapa? Bu Siti Maria? Bukan. Bukan. Ibu siapa satu? Iya. Pas hari ketiga kayaknya mungkin. Oh iya Pak. Iya. Boleh kalau misalnya yang mau japri ke Bapak. Alhamdulillah atas kesediaan dan kesempatan yang Bapak berikan untuk kami semua di sini bersama-sama teman-teman ya, mahasiswa PPG, Bapak Ibu yang berbahagia nih hari ini. Tadi kita juga sempat sampaikan nanti kita ini ya waktunya gitu. Tapi alhamdulillah Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita. Nggak apa-apa kan mundur untuk menambah keilmuan dan wawasan kita dalam rangka ya tadi meningkatkan bagaimana RPP kita, kemudian video dan juga PTK. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan. Terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Ali yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, barangkali ada yang akan bertanya? Itu Bu, tadi yang saya ini kan berkait dengan judul, peringkasan judul. Oh iya betul. Satu lagi ini, tadi kami membahas tentang judul Pak Dokter. Di sana kan dalam format penilaian itu maksimal 15 kata. Bagaimana untuk bisa mengkat kata yang mana ini gitu, kadang kebingungan begitu ya Pak ya. Tadi saya sampaikan dari yang paling luas yang mana, kemudian yang paling spesifik yang mana, supaya kita bisa memangkas sehingga judul yang kita tampilkan itu tetap sesuai dengan apa yang ada dalam benak kita. Kita ingin ini judulnya ini loh gitu, tapi tidak sampai mengubah makna gitu Pak. Seperti itu Pak Dokter. Oke. Untuk judul, misalkan ini ada efektivitas penggunaan metode kan partisipatif, ini tidak bisa dihilangkan ya. Untuk meningkatkan pemahaman itu tidak bisa, materi kedinasan ya, keimanan. Nah, materi keimanan boleh, nanti lingkup keimanan terhadap malaikat itu boleh dimasukkan di bab 1 ya. Kan kalau di fokus dan subfokus ya istilahnya. Fokus dan subfokus kalau di kualitatif itu. Jadi nanti atau kalau itu juga bisa dikatakan batasan masalah. Batasan masalah yang dimaksud keimanan adalah iman pada malaikat. Sehingga itu memangkat kalimat ya atau kata gitu. Lalu pada mata pelajaran itu kan PAI, pada mata pelajaran PAI kan ini kecamatan dan kabupaten itu mungkin ya, itu bisa di kecamatan bisa dihilangkan ya. Misal langsung di Cirebon itu ya. Di SD 1 Cirebon itu bisa dipangkas, bisa dihilangkan. Sehingga bisa 2 kata itu kan bisa hilang gitu ya. Bisa hilang. Jadi itu juga kan ketika mengatakan SD 1 Kota Cirebon itu biasanya langsung menunjukkan
ketika di searching lokasi itu bisa langsung didapat gitu ya. Kecuali misal di tiap masing-masing kecamatan ada RT yang sama, itu mungkin itu harus dikasih sebagai penciri lokasinya ya. Jadi strateginya semacam itu. Ada juga yang disingkat ya pada mata kuliah. Nah kelas ini kan pada kelas juga bisa disimpan di bisa dimenangkan. Bisa di batasan masalah itu ya. Ini di kelas berapa itu bisa ditaruh di situ. Jadi memang bisa dipersingkat kalimat kalau memang mau disesuaikan itu ya. Strateginya semacam itu. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian yang memformat. Kalau 15 kata kayaknya bisa cukup lah, itu kan 15 kata dengan format macam itu ya. Jadi rumusnya adalah tadi yang pertama lokasi bisa dikurangi untuk kecamatan hilang. Yang kedua untuk misal tadi kelas bisa hilang. Jadi itu kan sudah menghilangi beberapa hal ya. Keimanan juga nanti hanya keimanan, nanti lokusnya atau batasan masalahnya bisa dimunculkan di batasan masalah di itu ya. Jadi itu mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian ya. Ini itu Ibu tambahannya. Iya betul. Alhamdulillah bersama Bapak jadi kelihatan sangat mudah ya, mana yang mesti dipangkas gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau dimunculkan lagi judulnya. Ini Pak Abdul Halik udah jelas ya Pak Abdul Halik ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Halik. Langsung jadi Pak Abdul Halik Langsung jadi, iya. Kan tinggal menyesuaikan saja yang lain. Mungkin ada yang masih memunculkan kelas, itu kan bisa mengurangi. Ada yang memunculkan kecamatan juga bisa tuh mengurangi ya kan, seperti itu. Alhamdulillah. Ada lagi barangkali permasalahan yang lain? Kelihatannya sudah ya. Pak Beni. Ya, Pak Beni baru ngupload LK. Pak Beni tiara bae lah. Oh iya, Bu, bentar Bu, untuk LK tuh Bu, LK 3.2. Iya. Itu kan di situ ada tentang kendala atau masalah yang terjadi dan solusinya Ibu ya. Iya. Halo? Ya. Itu iya. berapa poin yang harus kita masukkan di situ? Apakah sebanyak-banyaknya atau hanya sekedar ketemu masalah aja Bu? Misalnya satu poin juga sudah cukup misalnya gitu Bu? Atau gimana Bu? Iya. Sebenarnya itu masalah-masalah yang kita dapatkan itu yang akan kita munculkan dalam PTK Bapak. Jadi yang dimunculkan di LK di situ, mungkin kan permasalahan banyak, bisa dimunculkan nanti yang Bapak pilih untuk PTK Bapak yang mana, seperti itu Pak. Iya. Kayak itu ada sekitar 4 atau 5 itu yang terjadi di dalam ketika mengajar itu. Sebetulnya ini kalau saya tampilkan di sini. Luar biasa. Coba bisa ditampilkan Pak. Nah ini Bu. Iya. Paling mungkin ini ya Bu ya. Yang menjadi dasar untuk. Iya, ini yang menjadi dasar untuk Bapak mau nyusun PTK Bapak. Ya. Nah ini Bu, ini udah benar Bu? Enggak gitu jelas terlihat Pak. Bisa diperbesar Pak. Oh iya, ininya kurang itu ya. Iya. Nah, ini Bu.
Belum ya, masih tetap ya Pak Beni ya? Digeser Pak. Belum terlihat ya? Digeser kursor kursornya kan? Udah di zoom Di nih. zoom, udah. Sebelah kanan tuh Pak, itu kan masih di Kayaknya harus pakai Iya. kacamata dulu gitu ya. Taat Ini udah 160. ya. Oh tuh, Nah, ya. ini baru nih. Ya. Oh iya. Iya, itu beberapa. Seperti ini tuh Bu isinya Bu. Iya betul. Kan permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi oleh Pak Holik di kelas atau di sekolah gitu kan. Iya. Iya betul Pak, seperti itu. Oh iya. Iya. Nah ini ketik 1 ini salah ketik 2. Tadi ada yang kayak menahan diri, menarik nafas, itu tuh apa ya Pak? Memunculkan kesabaran kali ya maksudnya ya? Iya Bu. Biar tenang gitu Bu. Oh iya. Yang tadi nggak biasa itu nggak biasa dengan kamera gitu ya Bu ya. Nah dengan adanya kamera jadinya grogi muncul gitu ya. Ngomong ini jadi berarti nggak leluasa gitu. Oh iya, itu berarti permasalahannya muncul pada Bapak kalau yang itu. Iya. Saya kira yang ditampilkan ke bawah itu permasalahan yang Bapak lihat pada peserta didik, kemudian Bapak munculkan di sini. Seperti itu, Pak. Ya, jadi itu untuk dasar Bapak membuat PTK. Jadi kalau masalah-masalah pribadi Bapak kayaknya nggak mesti dimasukin ke sini. Pak Haji ya, jangan terlalu ya. jujur. Ini bukan bukan saya juga, anaknya juga jadi kaku gitu Bu, makanya itu Bu. Oh ya, anak-anaknya juga jadi kaku. Oh iya, oke. Berarti ya, kan itu ternyata muncul juga di peserta didik ya. Ya, jadi karena biasanya kan bebas, maksudnya anak tuh karena mungkin ini direkam dan sebagainya, jadi terkesan ini kaku. Biasanya anak itu aktif gitu ya, jadi diem dulu gitu. Oh iya. Oke. Jadi yang begini Bu ya, mengisi ininya ya, arkanya Bu ya, Iya betul. Ini sebenarnya langkah-langkah awal ketika Bapak akan membuat proposal PTK gitu. Jadi Bapak kalau mengumpulkan yang berserak gitu ya, masalah-masalah yang ada tuh ditaruh semua, diadministrasikan, kemudian nanti Bapak pilih untuk melangkah kepada PTK yang akan Bapak buat. Seperti itu. Iya. Betul ya Pak Dokter, begitu ya? LK yang dibuat. Iya Pak. Betul. Iya. Jadi yang berserak tadi itu Bapak pilihin, oh ini nih yang akan saya angkat nih dalam PTK saya gitu. Seperti itu Pak Holik. Iya Bu, terima kasih Pak Dosen. Iya. Jadi kalau ketemunya cuma satu gitu ya, apa iya gitu kan gitu ya. Kalau ini kan kelihatan tuh, oh iya banyak. Kalau permasalahannya berserak, kemudian diidentifikasi, dilihat gitu kan, Bapak pilih. Seperti itu Pak Holik ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, tinggal 7 menit ke jam 4-nya. Ke jam 4-nya.
7 menit lagi kita tutup. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Senyum dulu Bapak Ibu semuanya. Barangkali mau di Dokumentasikan. Di screenshot ya. Di screenshot. Di screenshot udah tadi Bu. Sudah? Oh iya, Sudah, sekarang lagi dong Pak, lagi senyum semua gitu. Ini saya ketemu. Sempat nih, Kru. Sudah ada yang men-screenshot. Saya pijit screenshot Ada tapi dua. nggak kelihatan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak dosen, ada yang ingin disampaikan lagi barangkali sebelum kita tutup? Dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Kalau saya cukup Bu. Yang lain Pak Beni dan teman-teman gimana? Iya, Pak Beni. Saya cukup Bu sementara. Alhamdulillah. Bu Noh, Bu Kodimah, senyumnya mana Bu? Iya. Ada yang ingin disampaikan Bu? Ibu, kalau untuk nanti bisa digunakan yang sekarang mungkin bisa tak Bu? Sepertinya bisa saja Bu. Iya, kan nanti buat yang terbaik gitu kan. Kalau yang sekarang terbaik bisa saja Jadi Bu nanti munculkan dulu. Jadi bisa ya Bu ya? Bisa dipakai lagi Iya. yang itu. Iya, itu buat yang bisa bagus. Punten Bu. Ya. Punten Bu, ini untuk yang PPK-nya menggunakan waktu jadwal PPL 1, 2, 3 tuh. Sekarang itu anak-anak minggu depan Sudah libur ya? Iya. Iya. Hari ini aja udah ada yang libur, ada yang kegiatan kemana gitu mungkin. Iya. Itu gimana ya Bu? Yang lalu sih sempat ini ya Pak Wadek itu menyampaikan ambil saja sampelnya, diundang, minta izin ke orang tua untuk hadir di sekolah sampai seperti itu ya. Pak Wadek itu menyampaikan. Misalnya ada 10 orang gitu Pak. Sempat disampaikan seperti itu, doa bisa dikoordinasikan dengan Pak Kepala Sekolah. Kalau misalnya ternyata tidak bisa, akhirnya kan ada disampaikan di jamak ya Pak ya, seperti itu. Sampai ya sudah jamak takdim saja gitu. Nah, ya. Karena anak-anaknya sudah libur gitu. Makanya apakah bisa diusahakan sebelum anak-anak libur itu Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pembuatan video lagi gitu. Jadi kejar tayang, belum diedit juga bikin video lagi yang full gitu Pak. Seperti itu. Ya, jadi pas mereka libur sudah, artinya sudah kelar gitu ya, nanti tinggal edit-editingnya. Ya kita berusaha seperti itu supaya tidak sampai ketika libur anak-anak diundang gitu, rasanya kasihan juga ya. Saat mereka libur kemudian minta izin orang tua, jadi agak gimana, mungkin kepala sekolah juga bisa jadi keberatan gitu kan. Itu kan hal yang kemungkinan yang muncul ya, kepala sekolah keberatan, orang tua wayahnya misalnya bawa mereka liburan atau anaknya mau liburan, takutnya ya tadi terhambat gitu. Kalau bisa mah Pak sebelum liburan Bapak sudah bikin video pembelajaran lagi gitu. Kalau misalnya butuhnya masih 2 lagi kan gitu ya, berarti Bapak bikinnya 2 yang full semua gitu kan. Nanti tinggal proses editingnya seperti itu ya Pak dosen mungkin. Ya, betul. Supaya tidak sampai bermasalah ketika mereka sudah libur. Lumayan liburnya Pak dosen. 2 minggu. Tanggal berapa? Bulan Juli kan ya masuk laginya. Iya Bu. Iya Bu. Itu lagi. Iya.
3 mingguan ya, kurang lebih Bu. iya. Seperti itu kan mungkin diusahakan seperti itu ya, mungkin Pak dosen barangkali bisa di Supaya lebih simpel Bu. iya Supaya teman-teman kita bisa kerja lebih cepat. iya Apa ya, tidak terlalu menunda-nunda waktu gitu. iya. Jadi untuk yang proses yang bisa ditunda kayak proses editing ya udah nanti dulu di editingnya. Yang penting videonya sudah disiapkan yang lengkapnya sebanyak 2 video seperti itu. Nanti proses editingnya kan bisa menyusul. Gitu. Begitu ya Pak dosen. Ya. Mungkin begitu Yang Pak. ini ya Bu ya. Untuk durasi waktu harus 15 menit ya Bu ya. Untuk hasil dari editing ya 15 menit maksimal. Tapi kalau nanti Bapak buat misalnya durasinya lebih panjang untuk yang utuh gitu ya, yang utuh yang Bapak buat dari mulai awal sampai akhir gitu, itu kan Bapak punya itu yang lengkapnya. Itu kan nggak diupload ya yang lengkapnya, yang diupload kan yang 15 menitnya itu yang maksimal. Saya sekitar 19 menitan Bu, berarti harus dipangkas sempat ya? lagi. Punya saya yang hasil berapa 19 menit Bu. Oh iya, ya kelebihan 4 menit ya Pak. Ya, dipangkas lagi berarti Bu ya. Pangkas lagi. Yang kira-kira yang pangkasnya bukan pada kegiatan inti mungkin Pak. Oh iya. Iya. Di pembukaan atau deskripsi. Iya. Apa ya? Iya, nanti Bapak buat ininya apa? Rincian waktunya tuh Pak, misalnya untuk pembukaan berapa menit, kemudian kegiatan inti berapa menit, sehingga tidak terlalu banyak di kegiatan di pendahuluan gitu ya. Tidak terlalu banyak di kegiatan penutup, sehingga kegiatan intinya bisa lebih kelihatan gitu oleh penilai. Ya, Bu. Ya. Tapi tetap poin-poin langkah pembelajarannya tidak dihilangkan. Maksudnya jangan sampai di pendahuluan persepsinya jadi nggak ada, tetap harus ada meskipun persepsinya selewat gitu. Gitu ya Pak. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Iya baik, sudah pukul 4 ya Pak, Alhamdulillah. Pak Beni tuh ngacung Bu, mau nanya kayaknya Bu. Siapa? Pak Beni. Oh iya Pak Beni, gimana Pak Beni? Iya itu Bu, apa sih untuk PTK saya judulnya itu kan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya, yang saya teliti. Nah itu apakah nanti RPP 2 juga sama kayak gitu tuh Bu? Karena kan yang dia diambil topiknya tuh model pembelajarannya gitu tuh, PBL gitu tuh Bu. Berarti kan siklus 1, siklus 2 PBL terus ya Bu? Oh iya. Kalau melihat dari apa yang Bapak sampaikan kelihatannya akan PBL terus ya. Bagaimana Pak dosen? Waktu itu Pak Wadek menyampaikan bahwa RPP 1 misalnya PBL dulu, RPP yang kedua nanti PJBL, RPP yang ketiga DBL, atau misalnya RPP 1 DBL dulu, nanti kedua PBL dan seterusnya. Jadi 3 model itu harus ada gitu kan ya Pak ya, waktu penjelasan Pak Wadek. Kalau misalnya Bapak buatnya terintegrasi kan berarti harus sama dengan yang RPP Bapak buat tuh yang seperti itu ya Pak. Tapi Bapak bisa juga buat yang terpisah, artinya Bapak buatnya ada untuk PTK, ada juga untuk yang tugas pembuatan RPP seperti itu. Itu terpisah. Kalau misalnya Bapak buat integrasi, berarti program yang pembuatan harus ada PBL, harus ada DBL, harus ada PJBL-nya, tidak terlaksanakan. Bagaimana Pak dosen pertimbangannya kalau seperti itu? Kalau memang saran dari Pak Warek semacam itu ya, mau diintegrasi atau mau
terpisah. Yang lebih mudah menurut Bapak seperti apa? Kalau dalam pandangan saya lebih bagus yang terintegrasi, sehingga akan memudahkan Bapak kalian nanti mana dipilih yang lebih baik. Kalau saya prinsipnya itu kira-kira Bapak Ibu tidak begitu sulit yang mengerjakan. Jadi mana yang termudah, apabila yang termudah mau menggunakan secara terpisah, silakan, gitu kan. Apabila yang mudah terintegrasi, ya yang terintegrasi. Kalau saya memang memilih terintegrasi karena itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kan yang akan menjalankan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada prinsipnya yang jelas jika kerjaan itu RPP dan standar pembelajaran, PTK dan lembar kerja intinya bisa tercover semua, ya. Tercover semua, insya Allah apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian bisa nilainya bagus, gitu ya. Jadi kami akan menilai berdasarkan yang Bapak Ibu sekalian upload ya. Ya, syukur-syukur nanti kalau ada mau voting pelajaran boleh diinfokan sehingga kami bisa melihat-lihat juga, gitu kan, bisa mereview ya, oh ini tata ruangnya atau apanya, sehingga kami bisa masukkan ya. Boleh nanti japri ke Ibu kamu atau saya langsung, kami mau melakukan syuting ini, boleh direview nanti. Saya mudah-mudahan bisa, kalau bisa pasti saya akan lihat ya pekerjaan Bapak Ibu sekalian, yang minimalnya ketika di awal gitu ya. Awal penyiapan ruangan, media yang disiapkan apa, judulnya terutama, dengan bukunya itu harus matching ya. Ya, dengan judul yang akan digunakan, sehingga kami bisa memberikan saran. Itu mungkin tambahannya ya. Ya. Terima kasih Pak Dosen. Jelas ya Pak Beni? Nah itu di itunya tuh Bu, apa sih yang kan saya kan PTK-nya tuh Bu, judulnya itu kan model pembelajarannya PBL ya. Nah yang jadi saya kan RPP memang saya buat 3 itu Bu, ada PBL, PJBL sama DBL. Cuman judul PTK sayanya tuh tentang apa sih efektivitas PBL terhadap belajarnya siswa kayak gitu loh Bu. Iya. Jadi kan berarti Pak Beni. Ya. Ya, Pak Beni ini PBL apa BCL ini? Citra Lestari, kalau mengaji Citra Lestari ya boleh juga, gitu kan? Nanti bernyanyi ya Pak. Iya. 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 Ya. Terus Pak Beni ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Kalau misalnya di PTK-nya udah PBL, berarti PBL ya Pak yang Bapak teliti bersama dengan rangkaian-rangkaiannya itu. Ya kan karena Bapak di judulnya PBL ya Pak ya. Iya. Iya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu yang berbahagia hari ini. Bapak yang kami hormati, Bapak dosen yang sangat kami hormati, alhamdulillah kegiatan video conference hari ini dapat kita ikuti dengan lancar, dengan baik, semoga bisa menambah kemampuan Bapak Ibu dan
lebih memperjelas juga ya, barangkali ada permasalahan, kita bisa dapatkan solusi. Alhamdulillah hari ini. Kalau misalnya masih ada yang tertunda ataupun menemui permasalahan dalam kegiatan besok, Bapak Ibu bisa japri ke saya maupun ke Pak dosen. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya dan juga perhatiannya sudah hadir dalam kegiatan video konferensi ini. Semoga Bapak Ibu makin hebat, makin kuat, makin semangat, makin sehat ya dari hari ke hari ya Bapak Ibu ya. Makin muda ya, makin muda tampilannya meskipun umurnya jadi lebih tua beberapa hari gitu ya, tapi kita makin ceria, kalau bisa mah makin muda gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian saya juga mohon maaf barangkali dalam kesempatan kita bertatap muka hari ini ada kekurangan ya, dan mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman, barangkali mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kalau ada yang benar hari ini ya itu cuma dari Allah saja gitu ya Pak ya. Kalau ada yang kurang itu atau salah itu dari saya pribadi. Saya sampaikan terima kasih banyak sekali lagi Pak Dokter. Mari kita menutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, falatakunana minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak mau izin Pak dosen ya Pak.